bukunya yang berjudul The Great City, halaman 8 Romawi menjelaskan bahwa saat ini kita sudah berada di era disrupsi, sebuah era dengan perubahan yang terjadi secara bertubi-tubi dan tak pasti, yang ditandai dengan kemajuan industri teknologi, terutama teknologi komunikasi. Jika kita mampu menggunakan teknologi, kita dapat terhubung kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Namun sebaliknya, jika kita tak mampu menggunakannya, maka akan terasingkan dan diasingkan oleh keadaan. Karena semua serba virtual dan digital, tak terkecuali dunia dakwah. Dai-dai milenial makin terkenal dengan akun media sosial. Namun yang amat disayangkan, masih banyak para dai yang terhadap teknologi, sehingga media digital dipenuhi dengan konten yang merusak jati diri. Media digital tidak lagi menjadi sarana edukasi, tetapi digunakan untuk menyebarkan paham radikalisasi, memproduksi konten pornografi dan konten porno aksi. Konten TikTok semakin digemari, hijab hanya sebagai pelengkap baju dan celana super ketat. Tujuannya untuk mengundang syahwat. Jika generasi bangsa tidak terfilterisasi, maka akan terseret arus estetisasi yang akan menghancurkan jati diri bangsa ini. Untuk itu, tantangan dakwah digital di era milenial adalah judul Syarihil Quran yang akan kami sampaikan sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
yang arif dan bijaksana, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalaini juz 3 halaman 249 menjelaskan, kata bingku diartikan dakwah hanyalah untuk orang-orang tertentu. Sedangkan Syekh Ahmad Mustafa Al-Maghribi dalam tafsir Al-Maghribi juz 4 halaman 22 menjelaskan, kata bingku bermakna penyalia, sehingga dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Kedua pendapat tersebut hadirin menurut Quraisyihab dalam tafsir Al-Bismah volume 2 halaman 210 menjelaskan bahwa umat Islam perlu membentuk satu kelompok khusus untuk berdakwah agar selamat dari informasi yang salah di zaman yang penuh fitnah. Yad'una ilal khair al-khairi ma fihi salahun nas fid-din wad dunya. Dakwah adalah mengajak kepada segala yang membawa manfaat bagi agama dan dunia. Ini sejalan dengan pendapat Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim jilid 3 halaman 137 bahwa al-khair adalah ittiba'ul Qur'an wa sunnati, mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dipilihlah kata yad'un menurut Quraisyihab karena mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah haruslah dengan ajakan yang baik, tidak memaksa, tidak mengintervensi dan tidak mengintimidasi. Berbeda dengan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Bil-Filamil Qur'an juz 4 halaman 124, perintah kepada yang makruh dan larangan kepada yang munkar hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Dengan demikian hadirin, pemerintah dan dai harus berkolaborasi. Dai mengajak kepada kebaikan, pemerintah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, mari kita amalkan, menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran, menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran. Bagaimana hadirin, setuju? Setuju. Namun sayang hadirin, di zaman teknologi digital ini, bangsa kita masih senantiasa diuji dengan berbagai kejahatan di dunia maya dan dunia nyata. Di media sosial, anaknya ujaran kebencian. Di dunia nyata terjadi konflik keagamaan. Di sosial media banyak ujaran dan intimidasi. Di dunia nyata sering terjadi intoleransi. Bahkan para dai tidak luput dari serangan hoax di dunia maya dan serangan macam-macam di dunia nyata. Buktinya peristiwa penusukan seorang dai yang sedang ceramah hingga bersimbah darah, membacakan imam masjid saat sholat berjamaah, menerapkan dakwah dai di sejumlah daerah, bahkan menyebarkan ustaz di hadapan jamaah. Semua ini hadirin seharusnya
Sabina dan Sabiti akan mengundang berkah ilahi. Astagfirullah. Inilah yang ditegaskan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man adali waliya, siapa saja yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku akan berpada dia. Oleh karena itu, perlu ketegasan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menghukum siapapun yang menyakiti para dai. Sudah saatnya para dai, para ulama dan kiai aktif berdakwah di media sosial untuk meluruskan pemahaman umat lewat konten ceramahnya, menjawab persoalan masyarakat lewat tulisan-tulisannya, memotivasi generasi milenial lewat kreatifnya, sehingga kita umat Islam tercerahkan dan tidak salah jalan. Setuju? Tuhan hadirin, bagaimanakah langkah yang harus disiapkan para dai untuk menghadapi tantangan dakwah di era digital? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka
Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 6 halaman 774. Ayat ini menjelaskan 3 metode dakwah yang sesuai dengan sasaran dakwah. Pertama, bil hikmah adalah perkataan yang bijak, mendatangkan kemaslahatan dan terbebas dari kesalahan. Metode ini untuk menghadapi para cendekiawan dan intelektual. Kedua, bil mau'izah. Jika yang didakwahi adalah masyarakat awam, al-mau'izatil hasanah, ay al-maulur raqiq. Perkataan yang halus, berisi nasihat dan contoh yang mudah dipahami. Ketiga, tidak asal. Jika yang didakwahi adalah ahli kitab atau penganut agama lain, tarbiku bihim fi husnil khitab. Berlemah lembutlah kepada mereka dengan menyampaikan kata-kata yang baik sehingga terhindar dari kekerasan dan umpatan. Ketiga metode tadi hadirin menjadi dasar para dai untuk berdakwah di media sosial. Dai harus berhati-hati dalam berkomunikasi. Jangan memprovokasi agar tidak dibenci. Jadilah dai yang dihormati karena keteladanannya, disegani karena keilmuannya, digemari karena konten dakwahnya. Setuju? Sebagai kesimpulan, pertama, dakwah di era digital penuh dengan tantangan dan ujian. Dai harus menguasai teknologi dan mematuhi undang-undang ITE. Jadilah figur dai yang penuh hikmah dan mau'izah hasanah. Kedua, pemerintah harus melindungi para dai agar dakwahnya bisa bergema ke seluruh penjuru negeri. Mari tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan menyiarkan dakwah digital. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.